Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'al imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur sama-sama kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah takdirkan kita kembali bertemu setelah mungkin beberapa tahun kita tidak bertemu, termasuk juga corona, pada musim corona. Semoga pertemuan kita kali ini dirahmati dan diberkahi oleh Allah SWT, dan semoga Allah kumpulkan kita bersama-sama di sorga kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat berangkaikan salam tidak bosan-bosannya senantiasa selalu kita hadiahkan untuk junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tentu harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW dan dipertemukan, dikumpulkan dengan beliau yang mulia itu di surga nantinya. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati segenap pengurus Masjid Al-Qadar beserta jajaran pengurusan, Bapak RW, Bapak RT, apa-apa nan tuo dan dituokan dan didahulukan selangkah, ditinggikan serentiang. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah. Seperti yang disampaikan tadi, seyogyanya yang akan menyampaikan pengajian adalah guru kami, Buya Ristawardi Datuk Amarajo nan Batungki Ameh. Berhubung karena beliau sedang di luar daerah, maka kami yang diamanahkan oleh pengurus untuk menyampaikan pengajian malam hari ini. Kita akan menerangkan Al-Quran surah Ali Imran pada malam hari ini. Ayat yang akan kita terangkan adalah ayat yang ke-33, 34, 35 sampai ayat yang ke-36 dengan judul Berkaca kepada Keluarga Imran. Kami berdoa kepada Allah dalam menyampaikan firman Allah ini, semoga kami selalu dibimbing oleh Allah SWT dalam hidayah dan inayahnya. Jauhlah hendaknya dari kesalahan dalam menjelaskan kitab suci yang mulia ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Innallaha astofa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imran alal alamin. Pangkal ayat Allah memulai dengan harfu taukid, yaitunya huruf inna. Di dalam ilmu tafsir, inna ini disebut dengan harfu taukid, sebuah penekanan dari Allah. Sungguh iyo sabananyo, anan iyo, anan sungguh, anan sabananyo. Astofa, Allah memilih. Siapa dipilih ada Allah. Dan ba'amang kok dipilih? Kamu tidak tahu. Yang dipilih ada Allah adalah Adam wa Nuhan. Allah memilih Adam dan Allah memilih Nuh. Itu siapa dipilih ada Allah lain. Wa ala Ibrahima wa ala Imran. Dan Allah memilih keluarga Ibrahim dan Allah juga memilih keluarga Imran. Alal alamin, atas seluruh alam semesta. Di ayat 33 ini langsung dapat kita pahami bahwa Nabi Adam dan Nabi Nuh di sini tidak dikatakan ala keluarga,
Termasuk juga Nabi Nuh. Apa Ibu? Tidak dikatakan keluarga. Karena tidak ada kata-kata di situ kok ala Nuh atau ala Adam. Tapi langsung saja. Innallaha astafa Adama wa Nuhan. Tiba di Nabi Ibrahim Bapak Ibu, nyokatokan di Allah keluarga. Wa ala Ibrahima wa ala Imran. Keluarga Ibrahim dipilih ada Allah dan keluarga Imran juga dipilih ada Allah. Bagaimana Nabi Adam dan Nabi Nuh disiko tidak dikatakan keluarga Allah, Bapak Ibu? Karena ada anak Nabi Adam tu yang masuk neraka, Pak. Ibu, alun ada pembunuhan Sambo ke petang lah, Pak. Itu anak Nabi Adam melakukan pembunuhan manusia pertama kali di muka bumi ini semenjak bumi diciptakan awal bermula. Anaknya yang melakukan pembunuhan pertama kali. Pelaku, korbannya Bapak Ibu pun anak Nabi Adam. Yang pada akhirnya nanti Bapak Ibu, kenapa dia melakukan pembunuhan? Nyo anak Nabi Adam kok kan lahirnya Siti Hawa itu kan kembar-kembar tadi Ibu. Jadi cara menikahnya sesuai perintah Allah. Hanya kan laki-laki pursi, aku laki-laki pursi. Aku nak laki-laki ko menikah kawin silang jo padusi ko. Kami tu ko. Kami tu. Nam padusi ko jo laki-laki tu. Ikunya dan namur apa Ibu dinikahkannya padusi ko. Hanya keceknya jo kawannya sama dalam kandungan juga tu itu narancak. Hanya itu loh Pak. Condong mato kana rancak, condong selero kan kana lama dia Pak. Sidang jemaah. Tapi itu perintah Allah, itu aturan Allah. Dia nak mau patuh perintah Allah. Ya Pak. Nyo bunuh hanya Pak. Apa Ibu yang dimuliakan Allah SWT, saudaranya. Ya Bu, nan padusi sesama koko nyobok lari. Nyobok lari Pak. Mamisah hanya Pak Ibu dari Nabi Adam nama bunuh aku. Ya Bu. Menurut riwayat dia tinggal di sebuah daerah lembah gitu. Hanya rencak-rencak tu Pak. Gitu. Hanya bini nanya larian ke rencak. Apa Ibu yang dimuliakan Allah? Jadi Nabi Adam dikatakan di sini tidak keluarga karena ada anaknya yang masuk neraka. Dalam tanda kutip keluarga gagal. Nuh, kenapa juga tidak dikatakan keluarga? Ada anak Nabi Nuh itu yang masuk neraka. Kan'am. Ibu, tidak mau patuh dia pada orang tuanya, tidak mau patuh juga kepada Allah. Tetapi anak Nabi Ibrahim alaihissalam selamat daripada neraka. Anaknya patuh kepada orang tuanya, tapi anaknya lebih patuh kepada Allah. Buktinya apa? Itu mengecekkan pakai bukti, Pak. Ketika disuruh oleh Allah untuk menyembelih anaknya, oleh Allah disampaikan di ayahnya ke anak, inni arafil manam. Ayah melihat dalam mimpinya bahwa ayah disuruh oleh Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana menurut pendapatmu? Ya Aba, wahai ayahku, kalau memang itu perintah Allah ya, if'al, lakukan. Kalau Allah nama nyuruh, potonglah leherku, goroklah leherku, sembelihlah. Kalau Allah nama nyuruh. Tu anak Nabi Ibrahim itu Bu. Nyo patuh ke orang gaibnya tapi lebih patuh kepada Allah. Akini ko Pak, ada orang patuh ke orang tuanya tapi ke Allah tidak patuh ada Bu? Ada Pak. Itu dan selamat itu Bu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ayat ini berpesan kepada kita dan sinyal itu harus kita tangkap. Kalau kita ingin dikatakan keluarga seperti keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Imran, maka jangan sampai anak cucu kita masuk neraka. Apa Ibu? Kalau tidak tentu sama juga kita dengan Nabi Adam nanti tidak dikatakan keluarga, berumah tangga lah Ibu. Suami ada, istri ada anak, tapi keluarga tidak. Maka pertanyaan apa yang harus kita lakukan supaya anak atau cucu itu tidak masuk neraka sehingga kita layak dikatakan keluarga? Satu, menjaga makanannya. Input. Ya Pak. Yang masuk itu kan input, menjaga makanan. Harus diperhatikan betul halal haramnya.
Tapi kok main hantam saya, halal haram hantam terus H3T. Bapak Ibu yang nanti output udah bagus. Mana barasia api kompor gas daripada api kompor minyak tanah, Bu? Nah, gas dah, Bu. Hijau tajam apinya. Iko periuk tu nak begitu berkarak dia, Pak. Tapi kalau minyak tanah, coba ni minyak tanah celik kan, gak kedua stek dak, Pak. Minyak tanah kan gak kedua stek tu. Api gak merah stek. Iko periuk yo gak berkarak dia, Bu. Nan banyak aso auto memakai minyak bensin Pertalite, Pertamax. Ya, Bu, daripada auto minyaknya solar. Solar hitam, Pak, menggubu soalnya kan. Kan memang kalau solar tu kalau di Bali memang gak karus kata. Itu nak pakai injek bom dalam tu pakai penyaring, Pak. Masih hitamnya keluar. Karena input dah bagus. Kalau apa yang diberikan kepada anak tak diperhatikan halal haramnya begitu, Bapak Ibu, maka output akan bagus. Mari kita berguru kepada lebah. Rasulullah katakan, Pak, al-mu'minu kan-nahli. Orang mukmin itu seperti lebah. Lebah, Bu. Lebah yang dimakannya, minumnya, inputnya bagus. Sehingga outputnya bagus. Atau, Bu, madu. Ya, Bu, karena yang dimakannya itu rancai, Dok, jadi kaduannya Dok juga. Maka makanan yang haram itu akan mempengaruhi, boleh jadi akan mempengaruhi pola pikir, boleh jadi akan mempengaruhi hati, boleh jadi akan mempengaruhi tingkah laku, boleh jadi akan mempengaruhi ibadah. 2. Apa yang harus diperhatikan agar anak-anak dan cucu itu tidak masuk neraka, sehingga kita layak dikatakan keluarga macam keluarga Ibrahim dan Imran? Memperhatikan ibadahnya. Kalau mereka tidak beribadah, pasti masuk neraka. Karena tujuan penciptaan itu kan beribadah. Wa ma khalaqtul jinni wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah pada Allah. Dululah pernah mau sampaikan di masjid kau. Ibadah kan terbagi 2. Tunta 2 tahun yang lewat atau 3 tahun yang lewat dulu. Kalau lama, Pak. Siapa tu dia mau tiba ke ustaz lama tiba mah cepat ya. Apa Ibu yang mau? Ibadah maqdoh, ghairu maqdoh. Yang ibadah maqdoh salat, puasa, zakat, haji. Syaratnya pakai syarat puasa, salat, syarat haji kan begitu membatalkan salat. Kalau ibadah ghairu maqdoh semua pekerjaan bisa jadi ibadah. Asalkan dimulai dengan baca bismillah. Datang waktu salat laksanakan salat. Dalam beribadah tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Al-Qur'an, oleh agama, menipu orang, memberikan uang penyogok, uang pelicin segala macamnya begitu. Yang keempat, agar pekerjaan itu jadi ibadah dalam bekerja mencari ridha Allah. Kelima, agar pekerjaan itu jadi ibadah selesai bekerja itu sudah membaca hamdalah kan begitu. Apa Ibu? Bu, boleh tanya aja, Bu. Cacok tanya ke Ibu kan Pak ada, Pak. Hari jam 1 siang anak Ibu pulang ke rumah je menantu bawa cucu. Pertanyaan kita kanak tu cuka menantu tu. Hari jam 1, Bu. Itu ni kita buat. Lah makan ya. Kok masalahnya, Bu? Allah sumbayang nak. Ya, Bu. Ibadah dulu. Makan kan nomor 2 kan dunia. Lah sumbayang. Tanya, Bu. Kami nantu bahasa tanya, Bu. Menantu tanya. Sebab syarat tu kan masih adat tu masih sampiang. Syarat bati lanjang kan itu, Pak. Kalau persoalan syarat tu ya masih sampiang ngecek bakieh-kieh gitu. Tapi masalah agama langsung saya tanya. Tu dia poin tanya saya menantu. Sultan lah sembahyang Sultan. Begindo, Sidi, Malin lah sembahyang. Sagan ini tanya saya, Bu. Kan sejak kita tikahkan anak kita jenyo, kan ini kan bagian anak kita juga keluarga kita. Bisa apa? Langsung tanya. Kalau nak dikontrol ibadahnya beko, kasihan anak kita dipimpin oleh orang tak sembahyang itu, Bu. Apa dia cucu kita? Sedang jemaah yang dimuliakan. Ada sembahyang lebih tua, sembahyang lagi dulu Sidi, Sultan, beko sudah sembahyang kok makan kita sama-sama. Kan baik itu, ibadah. 3, apa yang harus kita lakukan supaya anak dan cucu itu tidak masuk neraka sehingga kita layak dikatakan keluarga? Yaitunya menjaga pergaulan dan menjaga pakaian. Aku lah pernah terangkan dulu kok, Pak. Masalah pakaian ini kan bisa menyebabkan masuk neraka. Boleh jadi seorang suami diseret oleh istrinya ke dalam neraka kalau suaminya tidak mengingatkan istrinya keluar rumah menutup aurat. Boleh jadi seorang bapak akan diseret oleh anak gadisnya ke dalam neraka
apabila bapak ini tidak mengingatkan selalu anak gadisnya keluar rumah menutup aurat. Profesor Dr. Ali Mustafa Yaqub, guru daripada Profesor Dr. Muhammad Mustafa Al-Azami, guru besar ilmu hadis di Riyadh, Arab Saudi, beliau sampaikan kriteria pakaian menutup aurat itu 4. Dalam, longgar, tidak tipis, dan tidak ketat. Bu, kini pakaianku lay dalam, ndak tipis dah bu, tapi ketika dipakai pak, bantu pokat dalam karuang. Maksudnya pokat dalam karuang pak atau kabek kan, nyata sumbu kata budua kan. Kata Nabi Muhammad, mereka itu berpakaian, tapi seolah-olah tidak berpakaian kata Nabi. Jangan kamu masuk surga, bau surga saya tidak dapat. Jangan masuk surga, bau saya dapat. Sementara surga kok baunya bisa tercium 40 tahun perjalanan. Kok bau saya dapat? Tentu jangan ke neraka juga. Sedang jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Ini Bapak Ibu, ayat 33 ini pesan kepada kita. Nabi Adam, Nabi Nuh tidak dikatakan keluarga, karena ada anaknya masuk neraka. Nabi Ibrahim, keluarga Imran dikatakan ala keluarga, karena anaknya selamat daripada neraka. Dan kita berguru kepada keluarga Imran itu dan juga kepada keluarga Ibrahim. Kita masuk ayat 33 oleh Pak. 34. Isko zurriyatan ba'duha min ba'di wallahu sami'un alim. Zurriyat, keturunan daripada Adam dan zurriyat keturunan daripada Imran itu Allah sangat mengetahui kualitasnya. Bagus. Apa Ibu? Ibrahim menikah dengan Siti Hajar, lahir anak Nabi Ismail. Imran laki-laki soleh menikah dengan perempuan soleha bernama Hannah, lahir anak bernama Maryam, perempuan suci. Dari Maryam lahir nanti anak bernama Isa, Nabi. Jadi kualitas keturunan bagus. Ayat 34. Iz qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran. Iz qalat, abako iz qalat start. Karena nang kadi ka mengecek ko produksi. Kalau laki-laki mengecek tu iskola. Kalau produksi mengecek tu iskolat sepaketan. Iskolat imra'atu Imran, ketika Hannah istrinya Imran itu berkata, kasihannya mengecek, keceknya kami itu dapat, hanya mengecek ke Tuhannya Pak, keceknya Pak Ibu, Rabbi, wahai Tuhanku, inni nazartu laka ma fi batni, aku bernazar kepada Engkau ya Allah, ma fi batni, anak yang sedang ku kandung ini, berarti kan Hannah itu sedang mengandung tuh Bu. Anak yang sedang ku kandungku ini ya Allah, kalau lahir kelak nanti, nazarku adalah ku jadikan anakku muharraran, pelayan di rumahmu. Rumahmu, rumah Allah tuh kan masjid itu kan rumah Allah Pak. Tapi kan bukan berarti sama aja rumah kita, sampai lalu, sampai tinggal, sampai makan kan enggak, tapi coba beribadah. Di rumah Allah mah dijadikan anak Hannahku sebagai pelayan. Baitul Maqdis, Aqsa, Palestina. Kan Maryam lahir kan di situ. Nabi Isa kan di situ lahir. Ada situ jadi pelayan. Muharraran. Jadi Bapak Ibu, menjadi pelayan di rumah Allah ini pekerjaan mulia. Lain dari setiap aku orang hamil, orang mengandung ngecek itu. Ambo kelahir mau nanti ambo jadikan anak ambo pelayan di Masjid Al-Qadar. Ada Bu? Aduh, tak terdengar. Sementara Ibu Maryam kok ikut nazarnya kok Pak. Mulia nazarnya. Anan-manan termasuk kriteria muharraran tu Ustaz, pelayan di rumah Allah tu. 1, muazin. Siana nazan-nazan di Masjid Al-Qadar kok Pak Ibu atau masjid lain ya. Dengan suaranya rancak, tajwidnya bagus, di SK-kan atau tidak di SK-kan, pengurus atau tidak pengurusnya, digaji atau tidak digajinya. Ini adalah muharraran, pelayan di rumah Allah. Namun hanya melayani jamaah, mengimbau orang datang ke masjid kau. Jadi muazin kau Ibu harus dimuliakan Bapak. Ini muharraran, pelayan di rumah Allah. 2, yang masuk kategori muharraran itu adalah imam. Siapa yang jadi imam Masjid Al-Qadar ini atau di masjid tempat lain,
dengan iramanya yang bagus, tajwidnya yang bagus, dan memenuhi persyaratan menjadi imam begitu, di SK-kan atau tidak di SK-kan, pengurus atau tidak pengurus, digaji atau tidak digaji, garin ataupun tidak, dia adalah muharraran, pelayan di rumah Allah. Dengan suaranya yang bagus itu, dia melayani jemaah untuk memimpin sholat menghadap Allah SWT. Jadi imam kau ibu harus dimuliakan, Pak. Atau mengkau ibu, imam kau jadi suruh-suruh menggosok WC kerja. Jatuh muruahnya, Pak. Nya imam kau disuruh lo menggosok-gosok kloset, kan? Ambo di tempat ambo di komplek ambo, Pak. Kalau imam, itu khusus kerjanya imam. Kalau untuk orang membersihkan WC, lainnya orangnya gaji beda lo, kan? Kalau Pak gitu, Pak, ke Medan, ke Riau, Pak Ibu ke Jakarta bagai ke tempat lain, mau dituju, Pak. Anak imam nama membersihkan WC lain pulau gitu. Ya, Bu. Kalau di kampung Bu, Pak, imam guru mengaji kau, Pak, dimuliakan, dia sawang disangka tuh, Bu. Imam atau guru mengaji kau dia sawang. Itu memuliakannya, Bu. Apa Ibu? Jadi cuman yang ke sawah aku beko, Bapak Ibu, mulai dari depan membaca, mencangku, batanam, memupuk sampai beko menyabi, sampai padi pulang. Itu guru mengaji itu tahu beresnya, Pak. Ambo ke Palu Ambo Ibu pernah menjujuang padi dari sawah guru Ambo sampai ke rumah itu. Beko menjamun orang tua murid, memang raja orang tua murid sudah, Pak. Baik itu memuliakan guru mengaji atau imam. Aku ndak kini ku doju terangah kasus, Pak. Guru mengaji diserangnya orang tua murid. Apa sebab? Disuruh di guru mengaji menjadi SPP pulang. Padahal lewat tanggal 10 sesuai aturan. Kau dah ado piti kecen selelo. Kau kata-kata itu guru mengaji, Pak. Ibu, apa yang kurang tuh? Adab etika kepada guru. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Pak, yang termasuk kriteria muharraran pelayan di rumah Allah itu adalah garin. Jadi garin masjid, kalau bahasa Medannya kan marbot dah, Pak. Marbot dah, Pak. Kalau bahasa Indonesianya petugas masjid atau petugas musala. Ada orang Minang lah biasa mengecen garin. Untung lagi garin. Kok garin itu mau utang jadinya lagi gharim kan? Utang dia lagi, Pak. Untung lagi garin kan. Jadi garin itu, Pak Ibu, muharraran. Pelayan di rumah Allah. Nyo nanti tinggal di masjid, menjaga keamanan masjid, kenyamanan masjid, kebersihan masjid, plus malahan ada yang merangkap tugasnya jadi muazin, jadi imam. Jadi garin ko mulia kerjanya, muharraran. Ko ada Pak Ibu dapat menantu garin bersyukur lebu. Ko dapat mah baralek 7 hari, ada 3 hari. Ya, Pak. Nah, dapat menantu pejabat baralek 3 hari. Dapat menantu garin mendoa seketiknya, jangan mode itu, jangan. Kedapet nang garin pun nanti gua hari berlain, ibu. Jadi apa lah ibu? Awan mau dah, kau lapeh beko kan? Apa ibu kaum muslimin sedang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nang kampe apa ibu? Yang termasuk kategori muharraran pelayan di rumah Allah itu adalah pengurus masjid. Pengurus masjid itu ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, seksi bidang ke bawah, itu muharraran, pelayan di rumah Allah. Kalau tidak salah pengurus masjid itu SK-nya kalau ketua kalau kerja keluarnya, Pak. Dan pengurus masjid itu tidak ada gaji, Bu. Tidak ada gaji. Allah akan menggajinya. Karajo lillahi ta'ala. Pengurus masjidlah bertanggung jawab terhadap masjid ini, kebersihan, keamanan, kenyamanan, sholat 5 waktu, wirid dan segala macamnya. Tanggung jawab pengurus masjid. Apa Ibu? Ini pelayan di rumah Allah. Dia yang melayan masjid ini. Pak. Aduh suami Ibu jadi pengurus masjid kan, bersyukurlah Ibu. Termasuk muharraran. Cuman jadi pengurus masjid kok memang harus tabah telingu dah, Pak. Iya, Pak. Apa buat bayi ke buru ke orang. Masjid ke gereja ke orang. Yang jelas terus kita berbuat baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin. Jadi inilah nazar daripada Hannah, istri daripada Imran. Kalau lahir anakku nanti ya Allah, ini nazar tulaka fi batni muharraran. Ku jadikan anakku pelayan di rumahmu ya Allah, Baitul Maqdis, Aqsa Palestina. Fataqabbal minni, terimalah nazarku ini ya Allah. Innaka antas samiul alim, engkau maha mengetahui, engkau maha mendengar nazarku ini, dan engkau maha mengetahui
anak yang dalam perutku ini. Tak laki-laki tak produksi, bala hiya bisu tak selamat pun tidak. Itu Pak. Kini ko ayat nang ke-36. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Falamma ketika wada'atha Hannah melahirkan abako wada'atha karena yang akan melahirkan kau padusi Pak. Ya Bu, tu pakai hanya kalau laki-laki tu pakai hu. Tapi tidak mungkin lo padusi melahirkan tu mangko wada'atha kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Kalau ibu-ibu meninggal, Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fanha. Kalau laki-laki meninggal, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fanhu. Nah, coba. Ketika Hannah itu melahirkan, qalat, Hannah berkata, keceknya Pak, Rabbi, wahai Tuhanku, inni wada'tuha unsa. Ambo melahirkan anak padusi ya Allah. Bako padusi anak amboku. Itu cik Bu. Bukan berarti Hannah ini mau pe-nya anak padusi, bukan. Bukan mau pe Bu. Tapi kan bernazar tadi. Kalau ia anak nanti jadikan pelayan di rumah Allah. Kini anak itu lahir padusi Bu. Abah akan menjadi muazinnya. Ada orang azan padusi Bu. Iya Bu. Mbak akan menjadi imamnya padusi. Kecuali padusi sama padusi kan Bu ya. Ya Bu. Itu nanti takut dia anaknya takut jodoh so Pak kalau nazarnya tidak sempurna itu. Itu nanti takut sehingga dia lagi informasi dari Allah lain. Informasi dari Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lamu bima wada'at. Allah lebih mengetahui anak yang kau lahirkan itu Hannah. Bahkan dalam kandungan anakmu Allah mengetahui laki-laki atau perempuannya. Tahu Allah. Walaysa zakaru kal unsa. Memang nalahia ko Hannah ndak laki-laki ko do. Walaysa zakaru yo ndak laki-laki nalahia ko do. Wal unsa yo padusi. Tapi iko bukan padusi sembarangan, iko padusi spesial, khusus 1 banding 100. Jadi Bu Maryam tu, Cik Maryam 100 laki-laki, itu bandingannya. Dek mandang informasi dari Allah macam tu Pak, Ibu, kadang hati anaknya spesial, kadang hatinya. Kalau macam tu ya Allah, dengan penuh kegembiraan mau sambuilah kau ya Allah. Anak ambo spesial 1 bendang 100. Kalau mau itu bagian mulai. Jadi mulai Bu. Samai Tuhan Maryam. Sama itu sebuah pemberian nama yang maknanya tinggi. Sama. Man ismuka, ismi, kan itu nama saya. Langit itu kalau bahasa Arabnya Bu, samawat, tempat yang tinggi. Jadi kalau kamagia nama anak agia maknanya tinggi maknanya betul. Ya Bu, mau tahu Ibu kalau dapat anak saya mah tahu kan atau cucu dapat kan. Bu, agia nama maknanya tinggi. Cari Al-Qur'an. Al-Qur'an apa? An-Najmu. Dia nama Najma atau Najmu. Ada dalam Quran ko salsa. Ya Bu, nama orang salsa. Ada dalam Quran ko Najwa. Ada dalam Quran ko Naila. Kami itu ada Najwa. Macam-macam. Ingin anak sikapnya lembut, perkataan dan sikapnya agia namanya Muhammad Latif atau Abdul Latif. Ingin yang pintar, cerdas agia namanya Muhammad, agia namanya Irsyad atau Zaki. Ingin terjaga dunia akhirat agia namanya Hafiz atau perempuan Hafizah. Ya Bu, Ustaz, anakmu dahi cucumu ke petang Ustaz. Sesuai dengan kaji Ustaz tu, ambo cari dalam Quran nama anak tu khusus untuk amanah. Tu jangan nama anak Ibu. Namu surah bana bagia. Siapa Bu? Al-Baqarah Ustaz. Al-Baqarah tu sapi betina dia tu Bu. Tidak cari arti nak Pak. Cari arti dulu. Apa Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Di kampung ambo Pak, ada nama orang si Cupak. Iya Pak. Si Cupak, si Gantang, ada etek bulan betul. Ambo tak tahu Pak, bakal nama orang dulu tu ngeganji-ganji macam itu. Itu tahun-tahun 80-an kian sebab. Ambo rasulun sampai ayat kekainya dulu pengetahuannya itu. Saya perintah Quran tu bagian nama yang maknanya tinggi. Ambo tak tahu dia Pak kau sampai Cupak. Mungkin ketika anakku lagi kan tu ada Cupak di rumah mungkin. Saya nama anak tetek. Cupak tu salah aja. Lagi Cupak nama. Senang jemaah yang dimuliakan Allah. Agian nama yang makna tinggi.
hak seorang anak itu adalah mendapatkan nama yang baik dari orang tuanya. Itu hak anak. Sudah dia nama Pak, lalu doakan. Ibu, doa Maryamku, Bu, doa ibunda Maryamku, Bu, ikut doa ku top bagus Pak. Rancak doanya ku Pak. Doanya, inni u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Ko doa lah terbukti ke Bu. Bisa Bu lihat surah Ali Imran ayat 36. Aku berlindung kepadamu ya Allah, anakku Maryam ini wa zurriyataha dan keturunannya, jauhkanlah dia dari gangguan syaitan. Mantap doa Bu, percayalah Ibu. Rancak doa aku. Channelnya terbukti Pak, dan ikut dalam Quran tertulis mukjizat. Ibu, kalau Ibu doakan anak Ibu kayu, cucu gitu kan, bapangke, doa Pak Ibu ya kabulkan ya Allah, karena Bapak Ibu orang soleh, soleha rajin ke Masjid Al-Qadar kok. Anakku cucuku lah kadang-kadang di kayu-kayunya Pak, bapangke-pangkeknya. Tapi tidak didoakan kepada Allah dijauhkan dari gangguan setan. Di situ setan masuk ikut dengan kekayaannya Pak. Jauh kayunya gilo bampu kerja dia banyak, gilo berjudi kerja dia banyak, gilo ke diskotik kerja dia banyak. Lah gadangnya bapangke Pak Ibu dikabulkan doanya. Di situ setan masuk. Jo pangke itu Pak nyobeking perjudian. Jo pangke itu Pak nyobeking narkoba. Ya kesempatannya sedang pangke. Nyopangke itu Pak Ibu nyobeking segala macam kemaksiatan. Akan sangsara juga jadinya Pak. Kok dapat doa kok Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, dikombinasikan doa ibunda Maryam kok doa Nabi Ibrahim. Letakkan aja Bu. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah jadikan anakku anak yang soleh, cucuku cucu yang soleh dan soleha, dan jauhkanlah dia dari gangguan syaitan ya Allah. Masya Allah tuh sebenarnya santiang doa Pak. Coba Bu. Kalau kita doakan anak cucuku soleh soleha Pak Ibu, sakit gitu, sakit talata gitu, maaf Pak Bu, sakit talata kita bulan-bulan sampai tidur makan situ buang itu tak ciri bakubang ciri situ kalau bahasa kampung nak Bu. Nyobayan kita dia nak soleh ke Bu. Cayolah Bu. Karena nak soleh ke Bapak Ibu, nyo bertanggung jawab terhadap orang tuanya, dan nyo bangga untuk merawat orang tuanya. Nyo cebok anak awaknya dukung awaknya Pak. Nyo carikan bubur, nyo suan, nantang ke rumah sakit, nyo nian inak kan mau pe nyo Pak, dak kan mengeluhnya dah Bu. Nyo anak soleh dan soleha. Tapi kalau didoakan nyo kayo Pak wapangke, doa Pak Ibu nyo kabulkan ya Allah. Lah kayo nya lah kadang-kadang Pak, nyo antan wak kepati jompo. Ti jompo nanti. Aku cek jangan mesti jompo Pak. Mbok titip orang gak mau sekoya Pak, mau sibuk pagi pulang sore. Dak taben nak orang gak moran. Barase bo bayi dia nya. Kan ibu tiwaknya ada Bu. Di usia 70 tahun, 75 tahun nyantan wak jauh di rumah. Padahal kita butuh dekat dengan anak dengan cucu. Kan ya betul dapat Bu. Tapi di anak-anak soleh kau nyantan ke situ. Perlu mendoakan anak soleh dan jauhkan dia dari gangguan syaitan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kita lanjut Pak. Sudah dia nama Maryam, lalu Bapak Ibu didoakan agar dia jauhkan dari gangguan syaitan. Bapak Ibu, Maryam kau di mana letaknya Ustaz? Bu, Maryam kau tinggalnya Pak di samping mihrab Masjid Aqsa Palestina tu Pak. Bapak situ Ustaz. Nya kan nazarnya itu tadi. Nya jadi pelayan di rumah Allah. ABN kamar tu. Kan mihrab kan kau Bu. ABN kamar siku. Cuma pintu untuk Maryam tak siku. Sebabnya polusi kok haid kau baa kan? Pintu di luar. Ya Bu. Kau Ustaz kau gadim kau siku pintu dah baa ini dah haid kan. Apa Ibu yang dimuliakan Allah? Sia tukang kasuannya Ustaz. Aku nya Bu. Wa kafalaha Zakaria. Tukang kasuannya namanya Zakaria. Sia tu Pak Ibu? Nabi Pak. Artinya adalah bapaknya Imran orang soleh, ibunya Hannah orang perempuan soleha, tukang kasunya orang soleh, lingkungan tempat tinggalnya lingkungan soleh. Tuh, coba Pak kita ke Saranggrek, dapat Ibu, Pak Ibu Saranggrek kan, datang dari Pasanen Pak. Apa simpang 3 tu kalau ke kanan kan ada itu. Pas di simpang 3 tu baca di Ibu pamflet situ. Ada tulisan Pak. Anda ingin mencari menantu, carilah ke masjid pada waktu solat subuh berjamaah. Betul orang itu. Betul itu. Karena bapaknya harus soleh. Nanti akan membimbing istri supaya jadi soleha. Istrinya mungkin akan mengasuh anaknya di perempuan yang soleh tukang kasuh. Lingkungannya soleh atau solehkan lingkungannya kan begitu Pak. Jadi Ibu kalau mencari menantu, kini besok hari kan Rabu Bapak.
Besok Rabu celek subuh besok. Siana salat subuh berjamaah sikut tu layak yang nanti ibu tu. Ibu. Pi apa-apa nana punya jangan ibu ambil lah berang ibu kan. Nana lun bu. Aku nak basobo nak mujang ke tempat lain tu. Oh polisi dia rajin salat, tentara dia rajin salat, dokter dia rajin salat. Karena teorinya dalam buku At-Tarbiyatul Al-Islamiyah begitu. Karena dalam buku At-Tarbiyatul Aulad yang dikarang oleh Profesor Dr. Nasi Ulwan, dalam bukunya itu teorinya begitu. Bapak soleh, ibu soleha. Tukang kasuh soleh. Rupanya anak ibu PNS. Pagi lah pergi kerja. Menantu ibu PNS lo pergi lah kerjanya. Tukang kasuh hati-hati menjadi tukang kasuh pedomani Al-Quran. Wakafalah Zakaria, cari tukang kasuh yang soleh. Apa? Tapi sembarang saya menjadi tukang kasuh apa? Anak menantu lah pergi kerja kami itu. Cari tukang kasuh. Dapet tukang kasuh nang pancarui. Cucu aku lah baca carui kerja apa? Iya bu? Iya pak. Dapet tukang kasuh nak sembayang apa ibu? Orang nak sembayang setan dah keknya akan kasihan juga cucu kitanya bu. Dikelilingi di setan. Ya bu? Sidang jemaah. Oh tukang kasuhnya lah kaminya ustaz. Kami neneknya tukang kasuhnya. Jadi MC bu. Mengasuh cucu gitu kan. Dah Arab bu. Tapi kok dapet jangan cocok mana ibu mau jadi ibu dia. Betul. Dulu ketika anak ketek-ketek ibu mula mengasuh saya bertahun-tahun. Kini kalau di usia senja ibu menggila mengasuh aja taruh kan. Tapi lo kau beribadah apa? Peka mabuk, patang lah sebulan ibu dah ada sikon. Ambu peka batam mengatur mengasuh cucu. Ibu tinggal apa? Ibu aja lihat pak bu. Kau diambil saya dah Allah beku. Itu menangi ibu dia kan. Tinggalnya pak. Sedang jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Tukang kasuh soleh. Terakhir, bapak ibu yang dimuliakan Allah. Lama Ustaz. 1 minit lagi. Ini terakhir. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT. Di dalam tafsir yang dikarang oleh Imam Al-Alusi, judul tafsirnya adalah Ar-Ruhi Al-Ma'ani, Bapak Ibu. Pintu kamar Maryam itu Pak 7 pintu kamar dalam tafsir Al-Alusi. Apa artinya tuh Pak? Harus hati-hati menjaga anak sampai 7 pintunya. Apalagi ini zaman internet Pak. Kalau tidak hati-hati menjaga anak, kacau bertemu. Aku maaf Pak Ibu, kadang-kadang anak gadis ini ada pintu. Pintu bawah saja ke rumah, 3 pintu, tu kamar, pintu garasi, pintu rumah. Itu jemur Pak. Contoh anak gadis gitu SMA atau kuliah, bakawanya laki-laki Pak. Datang laki-laki ke rumah jam 5. Keciknya Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ma, ba mama lo ke ibu ke jawek lo. Jadi jawek Bu. Tapi lo pelakian awak kenyal ba mama lo gak apa. Pak bawa anak gadis mah sebantayan. Bawa lah nak. Tapi jam malam-malam mana pulang dah. Dijapui anak gadiko jam 5, Pak dipulang jam 10 malam. Dijapui jam 5, dipulang jam 9. Entah dari mana tu Pak? Entah masuk hotel keluar hotel. Tu kan samo membatarun badak ke kucing. Ibu menggoreng badak. Lupa lado di kedai. Ciang, ya tek cakap. Lado tek tinggal di kedai tuan. Ibu japui santa tolong unian badai tek na. Agak cakap apa? Ialah tek biar unian badai tek. Kau 3 langkah ibu turun dari jenjang badai ibu disantong di kucing. Akan itu yang kita maksud dengan indak bab pintu tadi, Pak. Maryam 7 pintunya. Bapak Ibu, seharusnya pengajian ini harus ada tanya jawab, bagusnya begitu. Tapi karena waktu Isya telah masuk, semoga pengajian yang kita sampaikan malam hari ini bisa kita realisasikan dalam rumah tangga kita, sehingga anak-anak kita jauh dari gangguan setan dan kita layak dikatakan keluarga memperhatikan yang 3 tadi, dan bapak soleh, ibu soleh, tukang kasuh soleh, lingkungan soleh juga. Dan jangan lupa mendoakan mereka jauhkan dari gangguan setan dan menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal. Kita tutup dengan baca doa kafatul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.